Kemudian selain itu, ya sebagian orang juga mengatakan tidak usah kita bahas masalah firqah-firqah. Ngapain kita bahas Khawarij, ngapain kita bahas Mu'tazilah, ngapain kita membahas tentang Jahmiyah, tentang Syiah. Kita bilang ya harus dibahas ya. Para ulama dahulu membahas, kita juga bahas. Dan bahwasanya firqah-firqah tersebut masih ada sampai sekarang. Ada yang masih eksis dengan namanya, ada yang masih eksis dengan pemikirannya. Meskipun namanya mungkin sudah tidak ada. Ya. Syiah masih eksis dengan nama dan pemikiran. Khawarij ya, mungkin enggak ada yang ngaku sebagai Khawarij ya. Tetapi pemikiran Khawarij masih ada. Demikian juga banyak orang tidak mengaku sebagai Mu'tazilah, tapi pemikiran Mu'tazilah masih banyak. Pemikiran Mu'tazilah masih banyak. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, wa qalatil Mu'tazilah al-istiwa bimakna al-istila, ya. Istawa bimakna istaula. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, orang-orang Mu'tazilah berkata istiwanya Allah artinya menguasai, istaula ya. Dan masih banyak orang-orang yang mengartikan istiwa dengan menguasai. Bahkan sebagian para dai-dai ya di media sosial mengatakan demikian. Dan ini pemikiran Mu'tazilah ya. Dan masih banyak pemikiran menyimpang tentang masalah takdir, masalah iman. Jadi kita berusaha mengenal bukan cuma akidah Ahlussunnah, kita juga berusaha mengenal lawannya agar kita lebih kokoh berpegang teguh di atas akidah Ahlussunnah. Ya. Demikian juga kita mengenal tauhid dan kita juga berusaha mengenal lawan dari tauhid itu yaitu kesyirikan agar kita bisa kokoh berpegang teguh di atas tauhid. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tauhidnya paling mantap adalah yang mengenal keduanya, mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada yang lebih mantap daripada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka pernah menjalani kesyirikan, mereka pernah musyrik. Dan mereka tahu tentang bagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian akhirnya mereka mengenal tauhid. Jadi pengetahuan mereka tentang tauhid rinci dan pengetahuan mereka tentang kesyirikan juga rinci. Maka dari situ para sahabat ilmu tauhidnya paling matang secara ilmu maupun penerapan. Karena mereka mengetahui tauhid secara rinci dan mengetahui kesyirikan juga secara rinci. Ya. Maka ya, demikian pula ya. Kalau kita belajar tauhid semakin dalam, kita mempelajari macam-macam kesyirikan semakin dalam, maka diharapkan kita bisa berpegang teguh dengan tauhid.